Besti, Nabila here. Di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu broadcast domain. Dan sekarang kita akan belajar yang namanya VLAN. Atau bisa kita sebut dengan Virtual Local Area Network. Namun, sebelum kita membahas VLAN lebih dalam, di sini saya akan memberitahu suatu hal. Misalkan di sini ada sebuah ruangan. Nah, ruangan ini tuh dibagi menjadi beberapa divisi. Divisi-divisi ini misalkan kita katakanlah yang di atas adalah engineering, dan yang di tengah programming, dan yang terakhir marketing. Nah, untuk engineering ini misalkan kita katakan VLAN-nya adalah 10, dan untuk programming VLAN-nya adalah 20, marketing VLAN-nya adalah 30. Masing-masing VLAN ini akan dibagi menjadi beberapa IP. Misal, untuk engineering, IP-nya adalah 192.168.10.0/24. Dan untuk programming, ialah 192.168.20.0/24. Dan untuk marketing, 192.168.30.0/24. Bisa kita lihat ya teman-teman, bahwa ini semua beda networknya. Jadi berbeda networknya. Nah, masing-masing PC tersebut itu akan tersambung kepada switch ya. Seperti PC ini akan tersambung ke switch, lalu ini tersambung ke switch, dan ini juga tersambung ke switch, PC ini tersambung ke switch, ini akan tersambung ke switch, lalu ini juga akan tersambung ke switch. Pokoknya semua PC yang ada di sini pasti akan tersambung kepada switch ya teman-teman. Oke, misalkan nih untuk engineering ini kita pengen bandwidth-nya itu adalah 10 MB, dan untuk programming ini karena butuh kecepatan internet lebih tinggi, jadi di sini misalkan 20 MB. Dan untuk marketing ini, karena untuk promosi, jadi 30 MB. Nah, disitulah VLAN dibutuhkan, karena untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Setelah semuanya nanti dikonfigurasi, lalu bisalah dimanajemen VLAN-VLAN tersebut. Jadi, fungsi pertama dari VLAN ialah memanajemen, dan yang kedua adalah memecah broadcast domain. Sesuai di video sebelumnya, bahwa broadcast domain yaitu mengirimkan paket ARP ke semua device yang terhubung. Nah, jadi fungsi VLAN tersebut adalah untuk memecah broadcast domainnya. Nah, misalkan sebagai contoh di sini untuk yang engineering, kita istilahkan bahwa ini adalah PC 1, dan ini PC 2, dan ini PC 3. PC 1 akan mengirimkan paket ke PC 2. Namun, pasti pertama-tama PC 1 akan mengirimkan paketnya ke switch, dari switch akan mengirimkan ke PC 2, dan dari PC 2 akan dari switch juga akan mengirimkan ke PC 3 untuk nge-broadcast. Namun, paket tersebut tidak akan dikirim ke programming ya teman-teman. Karena di situ sudah berbeda VLAN. Dan tidak akan juga dikirimkan ke marketing ya teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman untuk fungsi VLAN. Yaitu yang pertama adalah memanajemen, dan yang kedua adalah memecah broadcast domain. Jadi teman-teman, secara fisikal itu switch itu secara dilihat realnya itu hanya satu ya teman-teman, hanya ini saja, hanya satu. Tapi aslinya itu adalah 3 kalau dilihat secara logikanya. Misalkan di sini ada switch. Nah, ini tuh terhubung ke PC ini, ke PC ini, dan terhubung ke PC ini untuk engineering. Dan yang kedua ialah untuk programming. Sini
terhubung ke PC ini, ke PC yang jadi programming. Lalu yang ketiga ialah ada switch yang tersambung ke PC-PC yang ada di marketing. Oke. Begitulah fungsinya VLAN tersebut ya teman-teman. Tapi untuk secara fisikal ada satu switch, dan untuk dilihat secara logikal adalah 3 switch ya teman-teman. Paham ya teman-teman apa itu fungsinya VLAN tersebut? Di video berikutnya kita akan praktik VLAN. See you next video. Bye. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan praktik yang namanya VLAN. Kita coba buat topologinya seperti ini. Kita tambahkan dulu switch ya teman-teman. Lalu kita tambahkan PC sekitar berapa ya? 6 deh. Supaya cepat, saya mempunyai trik seperti ini. Kita hapus dulu PC 0-nya supaya nanti tidak pusing ya teman-teman. Oke. Kalian klik CTRL lalu klik PC. Jadi ini tuh bakal lebih mempermudah masukinnya teman-teman tuh. Jadi kita tinggal tap-tap aja. Tap-tap, klik-klik maksudnya ya. Seperti ini. Nah, lalu kita koneksikan atau kita hubungkan menggunakan kabel sama seperti tadi ya teman-teman. Dari PC 1 ke switch, kita hubungkan masing-masing PC ke switch ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini, kita konfigurasikan dengan IP yang sebelah sini. Kita konfigurasikan IP yaitu 192.168.10.0/24. Dan untuk bagian sini kita konfigurasikan dengan IP 192.168.20.0/24. Oke teman-teman, setelah seperti ini kita akan memberi kotak pada PC-PC ini atau kita akan memberi ruang. Kalian boleh klik yang sebelah sini ya teman-teman, yang draw freeform. Saya akan memberi yang default. Kalian bisa bebas, bisa memilih warnanya, cuman saya akan menggunakan yang default. Nah, untuk sebelah sini, sebelah kiri itu akan menggunakan VLAN 10 ya teman-teman. Oh iya, untuk angka-angka VLAN ini kalian bebas, kalian bisa gak harus VLAN 10, VLAN 20, kalian angkanya bebas, bisa VLAN 1, 2, 3. Namun range dari VLAN itu 1 sampai 496 ya teman-teman. Itu untuk range dari VLAN-nya ya teman-teman. Namun untuk kali ini kita akan menggunakan VLAN 10 dan VLAN 20 ya teman-teman. Oke, di sini kita akan menggunakan VLAN 10. Jangan lupa yang di sebelah sini juga kita kotakin ya. Dan untuk di sini kita menggunakan VLAN 20. Oke, setelah ini kita langsung saja konfigurasikan IP pada komputernya ya teman-teman. Oke, kita masuk pada PC 1. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.1 ya teman-teman. Supaya cepat kita copy. Oke, kita masuk ke PC 2. Lalu kita masuk ke PC 3. 10.3. Oke.
kita konfigurasikan di PC yang sebelah kanannya ya teman-teman. Lakukan halnya sama seperti tadi. Kita masukkan juga pada PC 5 dan seterusnya ya teman-teman. Oke. Oh ya teman-teman, untuk kali ini kita tidak akan memasukkan yang namanya IP gateway ya teman-teman, karena ini kita akan belajar yang namanya VLAN. Kalau misalnya kita sudah memasukkan IP gateway, itu berarti kita membutuhkan router ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, kita coba tes dulu ya. Kita akan ngetes PC-nya dari masing-masing VLAN, yaitu kita coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Bisa kita lihat bahwa di sini hasilnya sukses ya teman-teman. Lalu kita coba lagi dari PC 2 dan PC 3. Bisa kita lihat bahwa di sini sukses. Oke, kita delete dulu. Kita coba di sebelahnya lagi, yaitu PC 4 mengirimkan paket ke PC 5. Hasilnya sukses ya teman-teman. Kita coba lagi mengirimkan paket dari PC 5 ke PC 6. Oke, sukses juga ya teman-teman. Oke, kita hapus dulu. Namun, ketika PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 4, itu tidak akan bisa ya teman-teman. Oke, kita coba ya. Kita buktikan. Tuh, valid ya teman-teman. Karena mereka sudah berbeda network, dan jika ingin tersambung harus menggunakan yang namanya router ya teman-teman. Oke, kita hapus lagi. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke switch-nya. Oke, kita buka tab CLI. Oke, kita langsung masuk ke mode privilege ya teman-teman. Oke teman-teman, kalian harus ingat bahwa jika kita ingin mengkonfigurasi, kita harus masuk ke global configuration. Kita masukkan komennya yaitu conf spasi t. Kita enter. Setelah itu kita akan masuk kepada interface-nya ya. Kita akan mencoba masuk pada interface-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita cek dulu ya di sini. Untuk PC 1 itu interface-nya ialah 1 0/1, dan untuk PC 2 0/2 FA-nya, dan untuk PC 3 yaitu 0/3. Oke, kita kembali lagi ke switch. Lalu kita ketikkan komen yaitu int fa 0/1 ya teman-teman. Lalu kita enter. Oke, kita langsung membuat VLAN-nya ya teman-teman. Langsung saja kita ketikkan VLAN 10 dengan nama yaitu programming. Enter. Oke teman-teman, kita akan mencoba melihat ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan membedakan bahwa jika ingin melihat show run atau lainnya, kalau misalnya kita pada masuk global configuration, kita harus menggunakan do. Tapi kalau misalnya tidak, kita langsung aja ketikkan show ya teman-teman. Oke, coba ya teman-teman, do show VLAN brief. Command show VLAN brief ini tuh fungsinya untuk melihat VLAN yang mana saja ya teman-teman. Kita sudah membuat VLAN 10 dengan nama programming ya teman-teman. Nah, semua ini itu semua defaultnya itu masuk pada ke VLAN pertama atau VLAN ke-1 ya teman-teman. Jadi jika ingin, seperti contoh PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 4, yaitu broadcast-nya akan dikirimkan ke semuanya ya teman-teman.
Karena apa? Karena semua default ini sudah masuk pada VLAN pertama atau VLAN ke-1 ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan konfigurasikan dengan VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, gitu ya teman-teman. Kita coba masuk dan kita coba enter ya teman-teman. Bisa kita lihat sendiri ya teman-teman bahwa tadi kita sudah membuat VLAN 10 dengan nama programming, dan ini VLAN pertama itu setelan defaultnya. Ini tuh FA-FA-nya masuk semua pada VLAN pertama ya teman-teman. Dan untuk VLAN 10 ini belum ada interface-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung mencoba memasukkan FA berapa saja yang masuk ke VLAN 10. Tadi sudah kita cek bersama-sama bahwa FA 0/1, 0/2, dan 0/3 itu masuk pada VLAN 10 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan komennya. Interface int FA 0/1. Kita masuk pada FA-nya dulu ya teman-teman, lalu kita enter. Di sini langsung saja kita ketikkan komen yaitu switch port mode access. Lalu kita enter. Teman-teman jangan bingung dulu bahwa ini komennya switch port mode access. Nanti kita akan belajar lagi. Oke, setelah itu kita ketikkan lagi switch port. Oke, kita kasih spasi access VLAN 10 ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, untuk komen switch port access VLAN 10 ini tuh berfungsi untuk interface dimasukkan ke VLAN 10 ya teman-teman. Interface FA 0/1 itu dimasukkan ke VLAN 10. Oke, langsung saja kita buktikan apakah interface FA 0/1 itu sudah masuk pada VLAN 10. Oke, kita ketikkan komennya yaitu do show VLAN brief ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat sendiri ya teman-teman bahwa interface FA 0/1 itu sudah masuk pada VLAN 10 yang bernama programming ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Kita masukkan interface yang kedua dan yang ketiga. Oke, kita exit dulu di sini ya teman-teman. Kita langsung masukkan int FA 0/2 ya teman-teman. Oke, ini komennya seperti tadi yaitu switch port mode access, enter, lalu switch port access VLAN 10 ya teman-teman, enter. Nah itu ya, itu untuk memasukkan FA 0/2. Berarti kalau sudah seperti ini FA 0/2 sudah masuk pada VLAN 10 ya teman-teman. Kita lanjutkan, kita masukkan yang ketiga. Jangan lupa untuk kita exit dulu ya teman-teman. Langsung saja kita interface FA 0/3 ya teman-teman. Lalu kita ketikkan switch port mode access, enter, switch port access VLAN 10 ya teman-teman. Oke, enter. Oke teman-teman, kita coba mengecek, kita coba lihat do show VLAN brief ya teman-teman. Bisa kita lihat sendiri ya teman-teman bahwa FA 0/1, 2, dan 3 itu sudah masuk ke VLAN 10 yang bernama programming ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba config lagi. Kita akan
buat seperti tadi di VLAN 20 ya teman-teman. Oke, kita bikin dulu VLAN-nya, yaitu VLAN 20. Lalu kita enter, kita kasih nama yaitu sebagai marketing ya teman-teman. Oke, lalu kita enter. Oke, langsung saja kita exit ya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba lihat dulu ya FA berapa aja yang masuk pada VLAN 20. Di sini ada FA 0/6, FA 0/5, dan 0/4. Oke, kita masuk lagi pada switch, berarti FA 0/4 sampai 0/6 ya teman-teman. Saya mempunyai trik supaya kita bisa langsung memasukkan FA-nya, jadi tidak perlu satu-satu seperti tadi ya teman-teman, supaya pengerjaannya lebih cepat. Langsung saja kita masukkan komennya, yaitu int interface range FA 0/4 sampai 6. Nah, di sini langsung saja kita enterkan. Oke. Setelah itu kita masuk pada komen, yaitu switch port mode access. Lalu kita enter. Kita ketikkan lagi komen switch port access VLAN 20. Oke, kita coba enter. Oke, kita akan buktikan apakah interface 0/4 sampai 0/6 sudah pada masuk pada VLAN 20. Coba kita lihat bersama-sama, yaitu do show VLAN brief. Oke, bisa kita lihat ya teman-teman bahwa di sini VLAN 20 yang bernama marketing, interface-nya sudah pada masuk semua ya teman-teman. Tuh, sudah pada masuk semua ya. Oke teman-teman, bahwa tadi interface FA 0/4 sampai 0/6 itu mereka sudah pada masuk, dan berarti ini masing-masing dari PC ini sudah masuk pada VLAN-nya masing-masing ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita akan mencoba pada tab simulation. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan menghapus ARP table-nya dulu. Kita masuk pada switch, lalu kita ketikkan, kita keluar dulu ya teman-teman. Kita ketikkan command show make address table ya teman-teman. Kita langsung enter. Bisa kita lihat sendiri di sini bahwa tidak ada yang berkomunikasi. So, kita langsung saja mencoba mengetes komunikasi antara PC 2 dan PC 3 ya teman-teman. PC 3 pada PC 2 ya teman-teman. Oke, kita coba delete dulu ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC 2 mengirimkan paket pada PC 3. Oke, di sini terlihat bahwa mengirimkan paket ICMP, berarti ini tuh buktinya sudah pernah berkomunikasi dan sudah berkenalan ya teman-teman. Oke, kita coba delete dulu ya, kita hapus dulu ARP table-nya. Kita masuk ke PC 2. Lalu klik command prompt, lalu kita ketikkan command arp min a. Tuh. Bisa kita lihat sendiri bahwa di sini sudah ada yang pernah berkomunikasi dengan PC 2 ya teman-teman. Kita hapus dulu ARP table-nya. ARP min D ya untuk menghapus. Cek lagi ARP min A. Nah,
Bisa kita lihat bahwa di sini sudah tidak ada ARP di PC 2 teman-teman. Lalu kita masuk kepada PC 3, kita cek ARP min A. Bahwa di sini ada IP punya PC 2 ya teman-teman. Kita akan hapus dulu yaitu ARP min D. Lalu kita cek lagi ARP min A. Di PC 3 ini sudah tidak ada ARP ya teman-teman. Kita ke PC 1 juga, kita hapus juga, kita kosongkan dulu. Dari semua PC ARP-nya kita kosongkan dulu. Nah, kita cek lagi ya teman-teman. Oke, semua udah no ARP increase phone ya teman-teman. Jadi sudah tidak ada ARP yang tersambung. Oke, kita delete dulu. Oke, langsung saja kita coba pada switch-nya. Show make address table, enter. Nah, ini kita akan hapus dulu ya teman-teman. Oke, kita akan coba hapus dengan komen yaitu clear make address table ya teman-teman. Lalu kita enter. Oke, kita coba lihat lagi ya. Show make, kita enter. Sudah tidak ada yang terhubung ya teman-teman. Langsung saja kita coba lagi. Misalkan kita akan mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2 ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa ini adalah mengirimkan paket ARP-nya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita next. PC 1 akan mengirimkan ke switch. Nah, dari switch ini nanti akan dikirimkan pada PC 2 dan PC 3. Tapi, paket itu tidak akan dikirimkan pada PC 4, 5, dan 6 ya teman-teman. Jadi hanya dikirimkan pada PC 2 dan 3. Itu fungsinya FLAN ya teman-teman, yaitu memecah broadcast domain. Saja kita next. Bisa kita lihat sendiri bahwa paket tersebut tidak akan dikirimkan pada FLAN tetangga ini ya teman-teman, pada FLAN 20 ini ya teman-teman. Hanya akan dikirimkan pada PC 2 dan PC 3. Atau hanya dikirimkan pada VLAN 10 ya teman-teman. Lalu pada PC 3 ini paketnya tidak diterima karena ini bukan tujuannya. Yang diterima adalah di PC 2 karena ini tuh tujuan PC 1 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita next. PC 2 akan membalas ke switch, lalu dari switch akan dikirimkan ke PC 1 ya teman-teman. Oke, setelah berkenalan dan berkomunikasi di sini, PC 1 akan mengirimkan paket ICMP-nya ke switch, lalu dari switch akan dikirimkan pada PC 2 ya teman-teman. Bisa kita lihat sendiri bahwa PC 1 setelah mengirimkan paket ICMP ke PC 2 lalu diterima oleh PC 2 dan PC 2 akan membalas lagi ke switch lalu dikirimkan ke PC 1. Bisa kita lihat bahwa di sini hasilnya adalah successful ya teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman untuk fungsinya FLAN tersebut, yaitu memudahkan memanajemen dan juga memecahkan broadcast domain. Oke, see you next video. Bye. Semoga kalian paham. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mencoba mempraktek FLAN dan sudah mencoba konfigurasinya. Sekarang kita akan membuat topologi dua ruangan yang berbeda. Oke. Jadi ini sebagai ruangan pertama. Kita geser dulu ke sebelah sini. Oke, ini kita bikin ruangannya. Lalu kita akan bikin di sebelahnya lagi ruangan yang berbeda.
akan tambahkan lagi switch ya teman-teman. Lalu kita akan tambahkan lagi 6 buah PC. Sama seperti tadi menggunakan trik cepat, yaitu klik CTRL lalu klik PC. Kita tambahkan sebelah sini, lalu sebelah kanannya teman-teman. Lalu lakukan hal yang sama. Kita sambungkan semua PC ke switch. Setelah disambungkan semua, kita membuat 2 segmen lagi seperti ini ya teman-teman. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita contohkan bahwa di sini kita kasih nama VLAN-nya, yaitu VLAN 10, dan di sini VLAN 20. Oke, untuk IP-nya kita samakan saja sama yang ruangan sebelah ya teman-teman. Lalu di sebelahnya juga IP-nya kita samakan ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita langsung saja konfigurasikan kepada PC masing-masing ya teman-teman. Berarti di sini 10.4 ya teman-teman, dengan subnet max yaitu 255.255.255.0. Lalu kita masuk pada PC 8 yang berarti 10.5 ya teman-teman. Jangan lupa kita konfigurasikan juga pada VLAN 20. Kita masukkan IP-nya ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu 20.6. Oh iya teman-teman, kita sambungkan switch kepada switch lagi ya teman-teman. Ketinggalan tadi, sorry ya teman-teman. Di video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi VLAN tersebut dan kita akan belajar yang namanya trunk. See you next video, bye. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membuat 2 topologi beda ruangan dan kita sudah membahas VLAN. Sekarang kita akan membahas yang namanya trunk, atau trunk itu tulisannya seperti ini teman-teman. Trunk. Nah, seperti ini ya. Jadi, fungsi trunk tersebut adalah menghubungkan antara switch 1 dan switch 2. Atau sebaliknya, menghubungkan antara switch 2 dan switch 1. Artinya, untuk VLAN berapa saja, ini tuh berarti VLAN berapa saja yang diizinkan untuk lewat sini ya teman-teman. Atau kita bisa sebut antara interface yang terhubung pada switch yang juga terhubung pada switch juga ya teman-teman. Jadi gitu ya untuk trunk tersebut.
Oke teman-teman, kita coba konfigurasi dulu untuk flan-flannya. Oke, kita langsung masuk pada switch. Lalu kita buka tab CLI. Kita masuk pada mode privilege, lalu masuk pada global configuration karena kita akan mengkonfigurasi. Oke, di sini kita akan buat flan-nya dulu ya teman-teman. Flan 10. Kita kasih nama programming juga. Oke, lalu kita exit. Dan kita kasih nama juga buat flan 20. Namanya yaitu marketing. Lalu kita enter. Oh, oke teman-teman. Saya keliru ya. Di sini salah nulis. Oke. Nah, setelah seperti ini, setelah dikasih nama, kita lihat apakah flannya sudah ada dengan nama-namanya. Itu do show flan brief. Bisa kita lihat ya teman-teman bahwa flan 10 dan 20 sudah masuk. Oke, langsung saja kita masukkan interface berapa saja yang ada di flan 10. Kita lihat di sini ada FA03, slice 0, 0 slice 3 dan 0 slice 2 dan 0 slice 1 ya teman-teman. Kita lihat di sini ada interface FA0 slice 3, 0 slice 2 dan 0 slice 1 ya teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke switch-nya. Kita exitkan dulu ya. Baru kita masukkan interface-nya, interface range FA0 slice 1 sampai 3. Lalu enter. Sudah seperti ini, kita masukkan komennya yaitu switch port mode access, enter, lalu switch port access flan 10, lalu kita enter dan kita exit. Oke, langsung saja kita masukkan yang interface flan 20. Kita ketik lagi int atau interface range FA0 slice. Kita lihat di sini ya teman-teman. Udah slice berapa saja? 0 slice 4, slice 5 dan 0 slice 6. Oke, kita masuk lagi. Berarti 0 slice 4 sampai 6 ya teman-teman. Langsung aja kita enter. Kita ketikkan komen yaitu switch port mode access, enter, switch port access flan 20, lalu kita enter. Oke, setelah dimasukkan kita akan coba lihat ya teman-teman. Do show flan brief, enter. Oke, bisa kita lihat sendiri ya teman-teman bahwa untuk flan 10, 20 itu sudah ada interface-nya masing-masing. Sudah masuk ya teman-teman. FA0 slice 1, 0 slice 2, dan 0 slice 3 itu masuk pada flan 10 yang bernama programming, dan 4 sampai 6 itu masuk pada flan 20 yang bernama marketing ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah semuanya sudah dimasukkan, kita lihat interface berapa yang tersambung pada switch. Di sini switch 1 di ruangan pertama itu interface-nya yaitu 0 slice 7.
Nah, kita coba buka switch yang pertama yang ada di ruangan pertama ini ya teman-teman. Kita coba konfigurasi terangnya ya teman-teman, agar flan-flan tersebut bisa saling berkomunikasi antar ruangan ke-1 dan ke-2 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk pada mode privilege. Lalu kita masuk pada global configuration ya, karena kita akan mengkonfigurasi. Oke. Di sini kita langsung saja masukkan interface-nya ya teman-teman. Lalu kita enter. Lalu di sini kita ketikkan command switch port mode terang ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita enter. Di sini ada peringatan ya teman-teman bahwa di sini interface fast Ethernet 0/7 sudah masuk pada mode terang. Bagaimana sih cara lihatnya? Oke, cara lihatnya adalah kita ketika interface terang ya teman-teman. Sudah seperti ini, kita langsung enter saja ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa di sini FA 0/7 sudah pada mode trunking ya teman-teman. Nah, berarti artinya FA 0/7 itu sedang masuk pada mode terang ya teman-teman. Nah, itu untuk switch yang di ruangan pertama. Kita lakukan konfigurasi lagi di switch yang ada di ruangan kedua ya teman-teman. Kita masuk pada switch-nya. Oke, kita langsung konfigurasikan. Seperti tadi, INT FA 0/7, lalu kita ketikkan command switch port mode terang ya teman-teman, lalu kita enter. Kita lihat apakah sudah masuk. Do show interface terang ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat bahwa di FA 0/7 ini sudah masuk pada mode terang ya teman-teman. Oke, ini sudah beres. Kita coba komunikasikan antar VLAN ya teman-teman. Misalkan di sini ada, kita akan mulai dari kirimkan paket dari PC1 ke PC7. Bisa kita lihat bahwa di sini sukses. Kita akan coba lagi dari PC2 ke PC8. Successful ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba ping antar VLAN ya. Kita masuk pada mode simulation. Ini kita delete dulu ya teman-teman. Oke, di sini kita akan komunikasikan dari PC1 ke PC7. Di sini sudah PC1 akan mengirimkan paket ICMP-nya, berarti sudah berkenalan ya teman-teman. Jadi kita delete dulu. Kita coba lagi dari PC1 ke PC9 ya teman-teman. Nah, di sini PC1 akan mengirimkan ARP-nya pada switch di ruangan pertama, lalu dari switch lagi akan dikirimkan pada switch lagi. Oke, kita coba next ya teman-teman. Nah, untuk di VLAN 10 ini, dia tidak PC2 dan PC3 di ruangan pertama itu menolak pesannya, menolak paketnya, karena tujuannya ada di ruangan kedua ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut next. Nah, di ruangan kedua dikirimkan juga paket pada semua PC yang ada di VLAN 10, namun yang hanya merespon adalah
yang hanya merespon adalah PC9 ya teman-teman, karena PC9 adalah tujuan dari PC1. Oke, langsung saja kita next. PC9 akan membalas ke switch, lalu switch ini akan mengirimkannya ke switch, lalu dikirimkan lagi ke PC1. Nah, di sini PC1 ingin mengirimkan lagi paket ICMP-nya pada PC9 switch ya teman-teman. Oke, langsung aja kita next. Nah, di sini PC9 sudah menerima paketnya, lalu dia akan membalas lagi ke switch, lalu akan dikirimkan ke switch lagi, dan terakhir dikirimkan ke PC1 ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat bahwa di sini adalah successful. Oke, kita coba antara FLAN 20 di ruangan pertama dan di ruangan kedua ya teman-teman. Oke, kita delete dulu. Oke. Dari PC4 ke PC10 ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini bahwa successful ya teman-teman. Oke, di video selanjutnya kita akan belajar yang namanya allowed trunk ya teman-teman. Semoga kalian paham. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mencoba berkomunikasi dari PC1 ke PC9 yang berbeda ruangan, dan hasilnya sukses ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba yang namanya allowed trunk ya teman-teman. Oke, kita langsung saja buka pada switch-nya, switch yang ada di ruangan pertama. Lalu kita masuk pada mode privilege. Lalu di sini kita akan masukkan komen yaitu show interface trunk ya teman-teman. Lalu kita enter. Bisa kita lihat bahwa di sini allowed trunk itu yang berarti artinya adalah FLAN berapa saja yang diizinkan melewati FA0/7. Nah, karena ini default, jadi semua FLAN ini bisa dilewati dari FLAN 1 sampai 1005 atau 1005 ya teman-teman. Nah, untuk yang bagian sini, ini itu artinya adalah FLAN berapa saja yang sudah melewati interface FA0/7 ya teman-teman. Bisa kita lihat berarti di sini ada FLAN 1, 10, 20. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba ubah yang boleh diizinkan itu adalah FLAN 10 dan 20 saja ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk pada global configuration. Kita ketikkan interface FA0/7. Lalu kita enter. Lalu kita ketikkan di sini switch port mode low doang. Teman-teman, karena komennya salah, saya baru ingat switch port all VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita enter. Nah, kita lihat ya teman-teman. Do show interface trunk. Bisa kita lihat bahwa yang boleh melewati FA0/7 itu hanya VLAN 10 dan 20 saja ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba dari PC1 ke PC8 ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa di sini sukses. Oke teman-teman, di video kali ini sampai situ saja untuk materi allowed trunk, yaitu FLAN berapa saja yang diizinkan melewati trunk tersebut atau interface yang sudah di trunk ini ya teman-teman. See you next video, semoga kalian paham. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membuat lagi ruangan yang ketiga dengan topologi yang sama ya teman-teman. Oke,
kita geser dulu ke sebelah sini. Lalu kita buat lagi ruangan ketiga ya teman-teman. Dan kita buat untuk flannya teman-teman. Oke. Lalu kita masukkan lagi switch-nya ya teman-teman. Dan kita tambahkan lagi 6 buah PC. Di sini dan di sini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita koneksikan menggunakan kabel lagi. Oke, setelah seperti ini kita konfigurasikan dengan IP yang sama ya, dengan IP yang sama di ruangan kedua. Dan jangan lupa VLAN-nya juga kita kasih nama. Kita samakan seperti sebelumnya. Oke, setelah seperti ini kita langsung saja konfigurasikan IP-nya pada PC masing-masing ya teman-teman. Yaitu 10.7 berarti ya teman-teman. Oke, kita copy dulu supaya nanti cepat ya teman-teman. Kita masuk pada PC 14. Kita masukkan IP-nya dengan angka yang di belakangnya 8. Lalu kita masuk pada PC 15 juga, kita masukkan IP-nya 9 ya teman-teman terakhirnya. Oke, kita jangan lupa juga di PC sebelahnya kita masukkan IP 20.7 ya teman-teman. Kita copy dulu. Setelah kita melakukan konfigurasi IP pada PC masing-masing, kita masuk pada switch ya teman-teman. Kita buat VLAN-nya dan kita beri nama dulu ya teman-teman. Oke, kita masuk pada mode privilege. Karena kita akan mengkonfigurasi, kita masuk pada global configuration ya teman-teman. Oke, di sini kita buat VLAN 10 dulu. Kita kasih nama sesuaikan dengan yang sebelumnya, yaitu programming. Enter. Lalu kita exit. Dan kita buat yang VLAN 20. Lalu kita beri nama marketing. Oke, setelah seperti ini kita exit juga. Kita masukkan interface-nya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Interface range FA0/1 sampai 3 ya teman-teman. Untuk VLAN 10 kita coba cek dulu. Oke, benar ya teman-teman, 1, 2, dan 3. Tuh, 2 dan 3. Oke, kita kembali lagi ke switch. Lalu kita enter, lalu kita ketikkan komen yaitu switch port mode access. Enter, lalu kita ketikkan switch port access plan 10 ya teman-teman, lalu kita enter. Oke, kita exit. Lalu kita masukkan interface yang VLAN 20. Slice 4 sampai 6 ya teman-teman. Langsung saja kita enter. Kita ketikkan komen yang sama, switch port mode
akses, enter, lalu switch port, akses LAN 20 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita enter dan kita lihat apakah semuanya sudah masuk atau belum ya teman-teman. Kita ketikkan do show LAN brief. Bisa kita lihat di sini bahwa VLAN 10 dan 20 ini sudah ada interface yang masuk ya teman-teman. Oke, kita coba hubungkan dari switch ini ke switch ketiga ya teman-teman. Oke, setelah dihubungkan kita coba masuk pada switch yang ada di ruangan kedua. Kita mode terangin dulu ya teman-teman. Oke, kita masuk buka tab CLI. Oke, kita masuk pada mode konfigurasi global. Oke, setelah seperti ini kita lihat bahwa di sini yang tersambung adalah interface-nya FA0/8 ya teman-teman. Kita masukkan berarti interface FA0/8 lalu kita enter. Oke, kita ketikkan switch port mode terang lalu kita enter. Oke, kita coba lihat ya. Do show interface terang. Kita lihat bahwa di sini untuk interface FA0/8 ini sudah masuk pada mode trunking ya teman-teman. Oke, kita coba konfigurasikan lagi di switch yang ada di ruangan ketiga ya teman-teman. Kita exit dulu. Oke, kita masukkan interface-nya ya teman-teman 0/7 lalu kita enter. Lalu di sini kita ketikkan command switch port mode terang. Lalu kita enter. Kita cek apakah sudah masuk do show interface terang. Bisa kita lihat di sini bahwa interface FA0/7 itu sudah masuk pada mode trunking ya teman-teman. Nah, setelah dua-duanya ini sudah ditrunkingin, kita bisa mencoba berkomunikasi ya teman-teman dari PC 7 ke PC 13. Bisa kita lihat bahwa di sini successful. Oke, kita coba lagi dari PC 9 ke PC 14. Bisa kita lihat bahwa di sini successful. Oke, kita coba lagi di VLAN 20-nya dari PC 11 ke PC 17. Successful ya teman-teman. Oke, untuk ruangan ketiga sampai sini saja. Semoga kalian paham dan di video selanjutnya kita akan belajar yang namanya terang pada MLS. MLS itu adalah multi-layer switch ya teman-teman, yang berarti kita akan memakai switch yang ini ya teman-teman. Nah, kita akan memakai yang ini. Oke, see you next video. Bye. Oke teman-teman, setelah di video sebelumnya kita sudah membuat ruangan ketiga, sekarang kita akan belajar yang namanya terang di multi-layer switch ya teman-teman. Jadi, di video kali ini kita akan menerangkan switch ini ke ruangan 3 ya. Oke, langsung saja kita konekkan terlebih dahulu menggunakan kabel. Oke, setelah seperti ini langsung saja kita konfigurasikan pada switch yang ada di ruangan ketiga. Masuk pada tab CLI, lalu kita masuk pada privilege, lalu kita akan masuk pada global configuration. Kita langsung masuk ke interface-nya, yaitu 0/8 FA0/8, lalu kita enter. Nah, lalu kita ketikkan command yaitu switch port mode terang, lalu kita enter.
Oke, kita lihat ya teman-teman. Do show int terang. Setelah seperti ini, langsung saja kita enter. Bisa kita lihat bahwa interface 0/8 sudah pada mode trunking ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita coba terang pada switch multilayer ini ya teman-teman. Kita masuk ke mode privilege, lalu kita ketikkan conft, lalu di sini kita masuk pada interface-nya yaitu 0/1 int fa 0/1 ya teman-teman. Langsung kita enter, lalu kita ketikkan komen seperti tadi yaitu switch port mode terang. Lalu kita enter. Nah, kita di sini mendapatkan komen rejected ya teman-teman, yang artinya bahwa 0/1 itu tidak bisa melakukan terang karena encapsulation-nya yaitu auto ya teman-teman. Teman-teman, mode terang itu sebenarnya ada dua. Yang pertama ialah ISL, yang berarti di Cisco ya teman-teman. Artinya apabila switch yang punyanya Cisco ketemu dengan switch lagi yang punyanya Cisco, itu bisa melakukan terang yang ISL. Dan yang kedua adalah .1Q ya teman-teman. Nah, ini itu open standar ya teman-teman, yang artinya switch Cisco ketemu dengan reject itu bisa dilakukan pada encapsulation .1Q yang ini ya teman-teman. Nah, untuk switch multilayer tersebut itu mensupport ISL dan .1Q ya teman-teman. Tapi untuk switch yang ini, switch yang biasa yang ini itu tidak support yang namanya ISL, hanya mensupport yang .1Q. Makanya kita ini dulu. Makanya kalau kita coba konfigurasi terang di sini untuk INT-nya, maka langsung terhubung pada .1Q ya teman-teman. Tapi kalau untuk multilayer yang di sini, yang di switch ini tuh dia bingung mau pakai ISL apa .1Q. Jadi sebelum kita masuk pada komen switch mode terang yang ini, kita harus mencoba dulu mengkonfigurasi encapsulation-nya. Jadi langsung saja kita coba di sini, yaitu komennya switch port terang encapsulation, lalu kita enter ya teman-teman. Nah, setelah seperti itu langsung kita ada yang kelewat teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita ketikkan .1Q lalu di enter. Nah, setelah itu langsung saja kita masuk pada mode switch port mode terang ya teman-teman. Nah, setelah itu langsung saja kita lihat apakah sudah bisa masuk atau belum. Do show int terang.
Bisa kita lihat bahwa di sini FA0/1 sudah masuk pada mode trunking ya teman-teman, dan encapsulation-nya ialah 802.1Q. Nah, teman-teman, segitu aja untuk di video kali ini. Di video selanjutnya kita akan belajar yang namanya teori dinamik trunking protokol. Semoga kalian paham. Segitu saja dari saya. See you next video. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar yang namanya teori dynamic trunking protocol, atau bisa kita singkat dengan sebutan DTP. Di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya trunk ya teman-teman. Dan kita juga sudah belajar yang namanya mode akses ya teman-teman. Nah, untuk pada mode akses itu ialah menuju pada end device, dan sedangkan trunk ialah menuju pada switch ya teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan belajar yang namanya Dynamic Trunking Protocol atau DTP, dan di sini tuh ada mode baru, yaitu mode barunya ialah Dynamic Auto dan Dynamic Desirable ya teman-teman. Jadi di sini misalkan jika Dynamic Auto bertemu lagi dengan Dynamic Auto, maka ia akan menghasilkan yang namanya akses. Dan jika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Desirable, maka ia akan menghasilkan trunk. Dan jika Dynamic Auto bertemu dengan trunk, maka akan hasilnya trunk. Dan yang terakhir, jika Dynamic Auto bertemu dengan akses, maka yang dihasilkan adalah akses. Oke teman-teman, saya mempunyai contoh. Misalkan di sini ada switch. Di sini ada dua switch, lalu disambungkan oleh kabel. Nah, misalkan di switch 1 ini dan di switch 2 ini kita akan konfigurasi menjadi dynamic desirable ya teman-teman. Berarti DD, dan di switch kedua ini dikonfigurasi menjadi dynamic auto. Maka di sini akan menjadi yang namanya trunk ya teman-teman. Oke. Di sini saya mempunyai contoh yang kedua. Misalkan di switch pertama ini itu konfigurasi trunk, dan di switch kedua itu adalah konfigurasi akses. Nah, pasti hasilnya adalah not recommended, yang berarti tidak diajukan atau tidak direkomendasikan. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan dari tabel ini bahwa dynamic auto itu bersifat menunggu, dan untuk dynamic desirable yaitu bersifat mengajak, dan untuk trunk yaitu memaksa, dan akses juga memaksa ya teman-teman. Oke, jadi misalnya dynamic auto yang bersifat menunggu dikonfigurasikan dengan trunk yang bersifat memaksa. Jadi di switch 1 itu dynamic auto dikonfigurasikan pada switch 2 yaitu trunk, maka hasilnya akan trunk ya teman-teman tuh. Yang berarti kalau diartikan switch 2 itu memaksa switch 1 untuk menjadi trunk. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Itu untuk teori dynamic trunk protocol. Di video selanjutnya kita akan mencoba praktek dynamic trunk protocol. See you next video. Bye. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas teori DTP yang berarti dynamic trunk protocol, dan sekarang kita akan mencoba praktik dynamic trunk protocolnya. Oke, kita tambahkan dua switch di sini, kita bikin baru.
Lalu kita koneksikan, kita sambungkan menggunakan kabel. Oke, kita klik ini ya, forwardnya biar cepat, biar supaya menjadi hijau. Nah, sudah warna hijau seperti ini berarti itu artinya sudah menyala ya teman-teman. Nah, untuk switch 3 ini interface-nya yaitu 0/1 yang terhubung pada switch 4 yang interface-nya FA0/1 juga. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Namun sebelum kita akan mengkonfigurasikan, kita akan coba melihat dulu mode yang dipakai defaultnya itu apa pada switch-nya ya teman-teman. Oke, kita masuk pada tab CLI, lalu kita masuk pada mode privilege, lalu kita masukkan komen yaitu show interface FA0/1 switch port, lalu kita enter. Kita scroll ke atas, bisa kita lihat bahwa di sini ada administrative mode, yang berarti itu adalah mode yang kita konfigurasikan, yaitu dynamic auto, dan untuk operational mode itu adalah hasil atau mode yang dijalankan. Pada switch ini by defaultnya yaitu dynamic auto, dan hasilnya juga yaitu static access atau akses ya teman-teman. Artinya bahwa dynamic ketemu dynamic berarti hasilnya static access atau akses ya teman-teman. Oke, kita coba cek lagi pada switch 4. Masuk pada tab CLI, lalu kita masuk pada mode privilege, lalu kita ketikkan komen show interface FA0/1 switch port, enter. Nah, di sini juga administratifnya yaitu dynamic auto dan hasilnya yaitu static access ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita di sini akan mencoba mengkonfigurasikan pada switch 4. Oke, kita keluar dulu. Oke, di sini langsung saja kita masuk pada mode konfigurasi. Lalu kita ketikkan komen yaitu interface 0/1. Lalu kita ketikkan komen switch port mode dynamic desirable ya teman-teman. Oke, kita enter, lalu kita lihat show interface FA0/1 switch port, lalu kita enter. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa administratif modenya menjadi dynamic desirable ya teman-teman. Bisa lihat bahwa di sini kita konfigurasikan menjadi dynamic desirable yang artinya mengajak. Nah, hasilnya jadi terang, yaitu memaksa ya teman-teman. Berarti di switch 4 ini hasilnya adalah terang. Oke, kita coba lihat di switch 3. Kita coba lihat lagi. Kita lihat show interface FA0/1 ya teman-teman. Switch port, enter. Nah, di switch 3 ini masih dynamic auto ya teman-teman, yang artinya menunggu. Dan ini hasilnya adalah terang ya teman-teman. Oke, kita akan coba untuk konfigurasi di switch 3 ya teman-teman. Oke, kita keluar dulu, lalu kita masuk pada conft, lalu kita ketikkan komen yaitu kita akan merubah di switch 3 ini menjadi terang ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan interface FA0/1, enter, lalu di sini switch port mode terang, lalu kita enter, dan di sini kita akan lihat lagi yaitu show nt FA0/1 switch port, lalu kita enter.
Bisa kita lihat bahwa di sini administratif dan operasionalnya menjadi terang, yang berarti memaksa, sedangkan yang di sini switch 4 yaitu mengajak untuk menjadi terang ya teman-teman. Jadi hasilnya akan tetap menjadi terang ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat di sini, yaitu do show interface FA0/1 switch port. Kita enter. Bisa kita lihat bahwa di sini hasilnya terang ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja untuk video praktik dynamic trunking protocol. Semoga kalian bisa memahami, dan segitu saja dari saya. Semoga kalian paham. Halo Besti, di video kali ini kita akan belajar yang namanya tagged dan untagged. Setelah di video sebelumnya kita sudah belajar praktik DTP atau praktek dynamic trunking protocol, sekarang kita akan belajar yang namanya tagged atau untagged ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita masuk pada tab simulation. Misalkan di sini PC11 ingin mengirimkan paket dari ruangan 2, ingin mengirimkan paket ke PC17 ya teman-teman. Oke, PC11 akan mengirimkan ARP-nya ke switch, lalu di switch akan nge-broadcast ya teman-teman. Nah, jadi bisa kita lihat sendiri ya teman-teman, bahwa paket yang dikirimkan dari switch ke switch ini itu dinamakan dengan tagged ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa di sini ada yang namanya .1q ya teman-teman. Nah, .1q ini artinya ditandai ya teman-teman. Ditandai oleh .1q itu kita sebut dengan tagged ya teman-teman. Jadi intinya adalah tagged itu adalah yang di paket ARP-nya ada .1q, sedangkan untagged itu di paket ARP-nya tidak ada .1q ya teman-teman. Oke, segitu aja buat video tagged dan untagged ini. Di video selanjutnya kita akan belajar yang namanya native LAN. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar yang namanya native LAN. Langsung saja kita buka pada switch pertama ini yang ada di ruangan pertama. Kita masuk pada mode privilege karena kita akan melihat interface yang ada di switch ini ya teman-teman. Oke, kita ketikkan command yaitu show interface terang. Langsung aja kita enter. Bisa kita lihat di sini bahwa ada interface FA0/7 yang mode trunking ya teman-teman. FA0/7 ini tersambung pada switch yang ada di ruangan kedua ya teman-teman. Nah, di sini itu ada pemberitahuan yang namanya native LAN ya teman-teman. Native LAN ini by defaultnya itu masuk pada LAN ke-1 atau LAN yang pertama ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat pada switch kedua. Kita masuk pada tab CLI, lalu kita masuk pada mode privilege. Kita ketikkan komen yang sama yaitu show interface terang, lalu enter. Nah, di sini ada interface 0/7 dan 0/8. 0/7 itu dari ruangan kedua yang tersambung pada ruangan pertama, dan 0/8 itu adalah dari ruangan kedua yang tersambung pada ruangan ketiga ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa di sini native LAN-nya adalah 1 ya teman-teman. Di native LAN itu adalah paket yang tidak perlu di tag ya teman-teman. Oke. Kan di sini ada contoh yaitu PC1 dari LAN 10 ingin mengirimkan paket pada PC7 yang ada di LAN 10 juga. Nah, saat mengirimkan paket dari switch menuju switch, itu ada yang namanya tag ya teman-teman, atau
kita sebut dengan .1q. Sebelumnya kita sudah bahas, dan untuk native LAN tersebut, misalkan di sini, nah di sini LAN 1 ingin mengirimkan paket pada LAN 1 juga yang sebelah sini. Karena native LAN-nya 1, jadi tidak perlu yang namanya tagged ya teman-teman. Oke, di video kali ini cuma sampai situ saja. Semoga kalian paham. Di next video kita akan mencoba ubah native LAN-nya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba merubah native LAN-nya. Kita akan ganti native LAN-nya jadi LAN 10 atau 20. Oke, langsung saja kita masuk pada switch pertama atau switch 1 yang ada di ruangan kedua. Lalu kita masuk pada mode configuration. Nah, setelah ini langsung saja kita akan masukkan interface-nya yang tersambung di ruangan kedua, yaitu 0/8 ya teman-teman. Langsung aja kita ketikkan komen yaitu interface FA0/8. Oke, kita enter. Nah, di sini kita ketikkan komen yaitu switch port terang native LAN. Di sini kalian bebas memasuki LAN berapa, tapi kita akan coba LAN-nya LAN 20. Lalu kita enter dan kita lihat hasilnya teman-teman, yaitu do show interface terang ya teman-teman. Kita enter, bisa kita lihat sendiri bahwa di sini interface 0/8 native LAN-nya adalah 20 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba konfigurasikan pada switch 2. Oke, langsung saja kita masuk pada mode configuration ya teman-teman. Lalu kita lihat interface yang tersambung pada switch kedua ini berapa, 0/7 ya teman-teman. Lalu kita enter, lalu kita ketikkan komen switch port terang native LAN 20 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat yaitu do show interface terang. Langsung saja kita enter. Bisa kita lihat sendiri bahwa di sini untuk interface 0/7 itu native LAN-nya 20 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba berkomunikasi dari PC 11 ke PC 16 ya teman-teman. Oke, kita masuk pada tab simulation dulu. Nah, di sini PC 11 akan mengirimkan paketnya ke switch, lalu dari switch akan mengirimkan lagi ke switch. Oke, kita lihat ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini bahwa sudah tidak ada yang namanya tag atau tidak ada yang namanya .1q ya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari native LAN, yang artinya native LAN itu tidak memerlukan tag atau tidak memakai tag. Oke, jadi setelah seperti ini saya akan memberitahu untuk mengembalikan native LAN ke awal ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba mengembalikan native LAN ke mode default lagi atau ke mode awal lagi. Oke teman-teman, kita delete dulu ininya. Kita masuk pada switch yang kedua. Kita exit dulu ya teman-teman. Lalu kita masukkan interface-nya lagi, yaitu interface FA0/7, lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan lagi komennya, yaitu switch port terang native LAN 1 ya teman-teman.
kita enter. Oke, lalu kita exit. Dan kita coba lagi di switch yang pertama yang ada di ruangan kedua ya teman-teman. Oke, kita exit dulu. Di sini kita masukkan lagi yaitu interface FA0/8. Lalu kita masukkan kome yaitu switch port trunk native LAN 1 ya teman-teman. Langsung aja kita cek do show interface trunk, enter. Bisa kita lihat sendiri bahwa di sini untuk interface 0/8 sudah kembali pada mode default ya teman-teman untuk native LAN-nya. Kita cek yang di ruangan kedua. Kita ketikkan do show interface trunk. Nah, untuk FA0/7 juga sudah kembali kepada mode default ya teman-teman, mode awal, native LAN-nya itu 1. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Di next video kita akan membahas materi yang lain. Semoga kalian paham. See you next video.